Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami Kasab, Carolina, dan Sabitri. Tepuk tangan dong. Kami perwakilan dari kelas 10 TJKT 2 akan menampilkan drama. Kira-kira apa ya dramanya? Judulnya Uwais Al-Qarni. Sebelum itu mana nih suaranya kelas 10 TJKT 2? Lebih keras. Kita punya pantun nih. Ke konser kita mau sing. Happy watching. Xie. Hai, aku Aisyah. Kita penduduk Yaman. Kita pencemooh. Ana Ali bin Abi Thalib. Ana Khalifah Umar bin Khattab. Ana Uwais Al-Qarni. Saya Ibu Uwais. Saya pengurus jenazah. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Ia tinggal di negeri Yaman. Ia seorang fakir dan yatim. Ia hidup bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Uwais Al-Qarni bekerja sebagai pengembala domba, dan hasil usahanya hanya cukup untuk makan ibunya. Bila ada kelebihan, terkadang ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin. Uwais Al-Qarni memiliki penyakit sopak. Tubuhnya belang-belang. Walaupun cacat, ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi permintaan ibunya, tapi hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersama dengan kamu. Ikhtiarkan agar ibu bisa mengerjakan haji. Uwais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir yang panas. Orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Namun, Uwais sangatlah miskin dan tak memiliki kendaraan. Uwais terus berpikir untuk mencari jalan keluarnya. Kemudian, dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu tersebut? Tidak mungkin kan pergi haji naik lembu. Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi, beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Uwais gila. Masa gendong-gendong anak lembu? Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg, begitu juga otot Uwais yang semakin besar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Maksud Uwais menggendong lembu setiap hari, ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibu dan anak itu pun berdoa. Ya Allah, ampunilah dosa ibuku ya Allah.
Bagaimana dengan dosamu? Aku sayang ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukupilah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga. Subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia-Nya. Uwais seketika itu disembuhkan dari penyakit sopaknya. Tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Hikmah dari bulatan putih yang disisakan itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat utama Rasulullah, untuk mengenali Uwais. Uwais Al-Qarni anak yang taat dan patuh pada ibunya. Alangkah sedihnya Uwais Al-Qarni melihat tetangganya sering bertemu Nabi Muhammad SAW, sedangkan ia sendiri belum pernah berjumpa dengannya. Kerinduan Uwais untuk menemui Nabi Muhammad SAW makin dalam. Wahai ibuku, bolehkah anakmu ini pergi ke Madinah untuk berjumpa dengan Rasulullah? Gila wahai Uwais, anakku, temuilah Nabi di rumahnya, dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah kau kembali pulang. Kabar gembira mendengar jawaban dari ibunya. Segera ia berkemas untuk berangkat dan berpesan kepada tetangganya agar menemani ibunya selama ia pergi. Sesudah berpamitan sembari mencium ibunya, berangkatlah Uwais menuju Madinah. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuklah pintu rumah itu sambil mengucap salam. Keluarlah seorang seraya membalas salamnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, bisakah saya bertemu dengan Rasulullah? Maaf, tidak bisa. Rasulullah sedang dalam pertempuran bersama sahabat yang lainnya. Dalam hati Uwais bergejolak, perasaan ingin menunggu bertemu dengan Nabi. Sementara ia ingat pesan ibunya agar ia cepat pulang ke Yaman. Akhirnya ketaatan kepada ibunya, pesan ibunya mengatakan suara hati. Dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa Rasulullah SAW. Suatu ketika Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi Muhammad SAW tentang Uwais Al-Qarni. Umar berbincang kepada Ali. Wahai Khalifah, apakah engkau tahu sabda Nabi tentang penghuni langit? Insya Allah saya tahu, Ali. Sejak saat itu, setiap ada kafilah atau rombongan yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni. Setelah itu, mereka berangkat untuk mencari Uwais. Wahai orang Yaman, apakah dalam rombongan kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Maaf Khalifah, tidak ada. Wahai orang Yaman, apakah dalam rombongan kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Maaf Khalifah, tidak ada. Suatu hari, rombongan Yaman datang ke Madinah. Khalifah Umar kembali bertanya kepada rombongan tersebut, apakah ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Ternyata, saat itu Uwais berada dalam rombongan tersebut. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali segera pergi menjumpai Uwais. Sesampainya di tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali memberi salam, tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya, Uwais menjawab salam tersebut dan mendekati kedua sahabat Nabi. Wajah Uwais Al-Qarni tampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi SAW bahwa dia itu adalah penghuni langit. Wahai hamba Allah, siapakah namamu? Abdullah. Kami juga Abdullah hamba Allah. Bolehkah kami mengetahui nama aslimu? Uwais Al-Qarni. Wahai Uwais, sang penghuni langit, kami semua mohon doa dan istighfarmu sesuai sabda Rasulullah. Sayalah yang harus meminta doa kepada kalian. Kami datang untuk meminta doa dan istighfarmu. Terima kasih Uwais, ini ada sedikit sedekah dari kami. Tidak, saya tidak mau. Saya hanya meminta sesuatu kepada Khalifah Umar dan Ali. Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang, dan untuk hari ini selanjutnya biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lain. Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni meninggal. Anehnya, pada saat akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebut untuk membandikannya.
Saat mau dikubur, sudah banyak orang yang siap menggali kuburnya. Ketika Uwais dibawa menuju ke kuburan, luar biasanya banyak orang yang berebut untuk mengusungnya. Siapakah sebenarnya wahai engkau Uwais? Bukankah Uwais yang kita kenal hanya seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanya pengembala domba? Tapi ketika hari wafatmu, engkau menggambarkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tak pernah kami kenal. Agaknya sih mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazahnya. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Ada seorang pengurus jenazah yang menjelaskan siapa Uwais Al-Qarni. Bersabda bahwa Uwais Al-Qarin adalah penghuni langit. Nabi menceritakan kepada sahabatnya, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikan ia mempunyai tanda putih di tengkunya. Nabi menyarankan apabila kalian bertemu dia, mintalah doa dan istighfarnya. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni itu. Tetetet, tetet.